Tes tes, bisa kedengaran suara saya? Mbak Nur Fatihatus Saadah, halo, bisa terdengar suara saya? Terdengar, Ibu. Oke. Kelompok 2 ada berapa orang? 16, Ibu. Ya, kita tunggu yang lain dulu ya. Karena jam 10 nanti ada pemadaman listrik di kampus, jadi mungkin kita maksimalkan waktu yang ada. Kalau bikin kelompok urut absennya nggak apa-apa kan? Bukannya kita Yuk, dihidupin kameranya. Teman-teman, silakan. Oke. Berapa orang, Mbak? Mbak Nada? Kelompok 2? 16, Bu. 16. orang. Masih ada 5 orang ya yang belum gabung. Sudah membuka RPP-nya masing-masing? Oke, saya coba share screen dulu ya, sambil menunggu yang lain. Nah.
Baik, tampaknya sudah bisa kita mulai ya, meskipun belum semuanya hadir. Tapi demi efektivitas waktu kita maksimalkan aja. Mudah-mudahan yang belum hadir segera hadir. Ya, minta tolong salah satu mungkin bisa colekin teman-temannya yang belum hadir untuk segera hadir ya. Baik, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, apa kabar teman-teman anestesi semester berapa nih? 2 ya? 2, Bu. Oke. Ini masih di rumah masing-masing ya? Sudah di Purwokerto, Bu. Oh, sudah di Purwokerto. Bagus. Ya, jadi sudah semuanya stay di kampus ya. Sudah di Purwokerto. Jadi nanti pada saat kelas skill lab dimulai, kita juga sudah bisa ketemu muka ya secara offline. Baik, di kesempatan Zoom kali ini tidak ada salahnya saya selaku pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya untuk teman-teman semuanya terutama yang beragama muslim. Di pertemuan ke-9 ya setelah UTS. Oke, kita sudah ada beberapa kontrak ya ke depan. Sepertinya untuk kelompok 2 nanti akan ketemu dengan saya terus ya. Dimulai dari pertemuan 9, kemudian 10 ya, 10, 11 juga masih dengan saya. Pertemuan 12 juga masih dengan saya. 13 nanti dibagi 2 kelompok, berarti mungkin ada yang ketemu dengan saya, ada yang tidak. Oke. Di pertemuan ke-9 ini kita khususnya akan membahas tentang tugas terstruktur berupa penyusunan SAP ya. Nah, seperti materi yang sudah disampaikan sebelum UTS ya. Masih ingat ya semuanya? Masih ya, mudah-mudahan masih ingat. Jadi nanti silahkan dibuka lagi materi SAP-nya seperti apa. Nah, untuk kelompok 2 ini sudah ada koordinasi sebelumnya? Sudah pernah ketemu offline untuk kelompok 2 ini di antara teman-teman masing-masing? Belum ada, Ibu. Belum? Belum. Mau kapan? Mau kapan nggak nih ketemunya? Ini ketemu untuk membahas SAP ini ya, Bu? Iya, betul. Ibunya kita menyesuaikan jadwal ibunya aja gitu, Bu. Jadi sebelum ke saya, kalian harus ketemu dulu. Jadi ketemu dengan saya, kalian sudah punya konsep gitu ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya nanti ketemu saya, sementara kalian belum mempersiapkan apa-apanya gitu. Nanti akan Ketemu terlalu Ibu itu lama. untuk Konsultasi. konsultasi ya? Ya, Oh ya. betul seperti itu. Ya, Kelompoknya gitu, Bu. satu kelompok ini. Jadi berapa ini? 15 orang. Nah, ketemu dulu, membahas. Nah, masing-masing mestinya sudah tahu itu apa namanya SAP itu seperti apa, ya. Sudah ada yang punya contohnya? Sudah belum? Belum ada mungkin, Bu. Belum ada. Belum ada yang searching-searching juga? Gimana cara membuat SAP? Kalau di materi saya rasa sudah ya, sudah disampaikan. Di pertemuan berapa itu saya lihat juga sudah ada ya. Untuk materi SAP itu disampaikan bentar. Siapa nih? Nah, mungkin belum terperinci di sini ya. Tapi nanti teman-teman
diarahkan untuk membuat SAP. Ya. Satuan, ada yang tahu SAP itu apa? Satuan acara penyuluhan. Nah, satuan acara penyuluhan. Ya, silakan di searching, udah banyak banget ya contohnya. Nah, nanti disesuaikan. Oke, saya kasih lihat aja lah. Kelamaan. Oke, ini kelompok 2 ya. Nanti silakan kalian bisa download, bisa searching juga SAP itu seperti apa contohnya. Ini hanya saya kasih lihat sedikit. Nah, seperti ini. Di SMA saya rasa sudah pernah ya. Pernah belum melakukan penyuluhan seperti itu? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Oke, belum pernah. Belum. Kalau kayak promosi kesehatan seperti itu juga belum pernah ya? Belum, Bu. Nah, ini saya perlihatkan di sini. Ini saya share screen. Ini salah satu contoh pembuatan SAP. Ya, misalnya ini kebutuhan belajar, diagnosa perawatannya ada seperti ini. Misalnya ketidakefektifan manajemen pemeliharaan kesehatan pada Nyonya J di keluarga J berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang menderita DM. DM tahu ya? Diabetes mellitus. Oke. Topik penyuluhannya adalah diet ya, diet DM. Jadi penyuluhan tentang diet DM. Sasarannya adalah keluarga J ya. Ini contoh saja. Programnya ini khususnya untuk Nyonya J. Tujuan umum, setelah dilakukan penyuluhan tentang diet DM, keluarga Nyonya J mampu memahami. Ya, ini pakai bahasanya memahami. Nah, kalian ingat lagi di perkuliahan sebelumnya, kalau pemahaman itu termasuk C berapa ya? Di hierarki belajar itu kan ada ya. Nah, kemudian tujuan khususnya, setelah dilakukan penyuluhan tentang DDM, keluarga J diharapkan mampu A. Menjelaskan pengertian. Berarti nanti di materi penyuluhannya harus menyebutkan ada pengertian tentang diet diabetes mellitus. Kemudian menjelaskan tujuan diet DM. Tujuannya apa? Ya, nanti kalian berarti harus bisa mencari mulai dari pengertian, tujuan, bahan makanan yang dianjurkan untuk bisa dibatasi atau dihindari oleh pasien DM. Kemudian menjelaskan rumusan diet DM seperti apa, ya. Nah, ini kalian mestinya harus kerjasama untuk memecahkan PR-nya ini nih, ya. Mulai dari sesuai dengan topik yang diangkat. Ini misalnya kalian akan mengangkat penyuluhan tentang diet DM. Kemudian materinya, nah ini materi, ini tujuan. Jadi tujuan khusus itu menjabarkan apa yang akan disampaikan teman-teman pada audien. Audiennya di sini sasaran penyuluhannya adalah keluarga J. Nah, materinya tentang ini. Jadi kalian membuat materi. Materinya seputar diet DM, mulai dari pengertian, tujuan, bahan makanan, dan rumus DM, diet DM-nya seperti apa. Berikutnya metode. Ya, metode. Metode ini akan menyesuaikan dengan nanti kalian mau menyampaikannya dalam bentuk apa. Kalau misalnya online seperti ini, berarti kan harus ada Zoom, ya. Nah, ketika Zoom nanti misalnya yang akan dibutuhkan apa saja, materi berarti PPT dan sebagainya, ya. Itu kalau online. Kalau online saya rasa tidak terlalu banyak membutuhkan effort ya. Tapi kalau offline, artinya kalian misalnya nanti bicara di depan audiennya, ya, nah, otomatis kalian harus melihat audiennya ini membutuhkan apa saja, gitu ya.
Untuk menyampaikan ini, kalian butuh apa saja? Misalnya nih, untuk bahan makanan, ya, ada contoh buah-buahan misalnya, ada contoh makanan yang harus dihindari seperti apa saja. Nah, bentuknya kalau misalnya nanti penyuluhannya offline, ya mungkin kalian butuh papan lembar balik misalnya, atau misalnya contoh miniatur obat makanan-makanan yang nanti diarahkan untuk di IDM-nya seperti itu, ya. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan belum? Sampai metode dulu. Nah, ini kan metodenya ada ceramah, ya. Berarti ada salah satu atau bergantian boleh ya, karena kan kalian ber-15 misalnya. Kemudian diskusi. Nah, diskusi ada tanya jawab di situ, diskusi tanya jawab sama ada ya. Kemudian demonstrasi. Ya, demonstrasi apakah ada demonstrasi misalnya? Ya, sesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Ya, kalau ada demonstrasi misalnya membuat di DM jus apa misalnya, bikin jus apa yang rendah rendah gula misalnya, dipraktekkan seperti itu bisa ya. Nah, tergantung sekali lagi metode yang akan disampaikan tergantung dari kebutuhan kalian. Nah, karena ini metodenya ini akan mendukung tercapainya tujuan. Jadi kalau di sini tujuannya pasiennya bisa memahami sampai memahami, berarti nanti di evaluasinya juga harus mengarah ke sini. Ya. Oke. Jadi materi, metode. Kemudian media. Ya, media misalnya tadi ya, kalian membutuhkan leaflet atau membutuhkan apa? Kaitannya dengan materi yang akan disampaikan. Membutuhkan media-media yang bisa mendukung tercapainya tujuan tadi. Ya. Oke. Jadi materi, metode, media. Udah punya gambaran? Sampai di sini? Atau ada yang masih belum paham? Silakan bertanya aja. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Nanti kita konsultasi ke Ibu itu bentuk SAP-nya masih Word gitu atau gimana, Bu? Kalau bisa sudah di-print ya, jadi akan lebih enak. Ya, di-print seperti ini nih, nanti kalian jelaskan ke saya. Ya, gitu. Jadi misalnya nanti konsul, saya coret-coret, itu kan akan lebih enak buat kalian mengingat, oh ini yang dikoreksi Bu Ita, ini harusnya seperti ini dan seperti itu. Gitu ya. Oke, sampai di sini ya. Jadi ini contoh SAP-nya. Berikutnya di situ juga di SAP sudah memuat keterangan waktu, ya, hari, tanggal, ya, jamnya seperti kapan, kemudian tempatnya mau di mana, settingnya mau seperti apa, sesuaikan dengan jumlah audien, ya. Nah, kalau misalnya kurang dari 15 orang misalnya, nanti melingkar misalnya ya, itu juga bisa. Nah, ini keterangannya, ini juga harus jelas ya, tergambar jelas di sini, ya, seperti apa. Kemudian evaluasi. Evaluasi berarti, nah ini, di sini evaluasinya keluarga mampu memperagakan ulang senam kaki DM. Sementara di sini, ini saya kritisi ya, karena di sini belum ada nih, di tujuan khusus belum ada menjelaskan tentang senam kaki DM, sementara di evaluasinya menyebutkan. Nah, ini kurang bagus ini. Contoh SAP yang kurang bagus seperti ini. Jadi harusnya di evaluasi menyebutkan seperti ini, di tujuan khusus juga harus tertera di sini. Ya. Oke. Jadi apa yang kalian lakukan itu sudah tergambarkan jelas di tujuan khusus. Nah, dijabarkan kembali di sini. Nah, evaluasinya apa tadi? Berarti evaluasinya tidak hanya tentang memperagakan senam ulang kaki DM, tapi tadi misalnya keluarga pasien Nyonya J menjelaskan kembali tentang pengertian di ITM, tujuan, bahan makanan yang dianjurkan, dan sebagainya. Ya, oke. Jadi ini sekali lagi ini kurang pas ya. Ini saya download dari internet. Kemudian sumber. Nah, sumbernya
dari buku mana, ya sebaiknya dicantumkan. Ya, kalian mengambil teori-teori yang ada itu dicantumkan. Ya, oke. Nah, ini seperti ini. Jadi cukup singkat sebenarnya. Ya, cukup singkat untuk isi dari SAP. Oh iya, jangan lupa di sini ada lampiran ya, lampirannya berupa materi. Jadi lampiran di sini sudah mencakup materi-materi apa saja yang akan disampaikan pada ujian. Ya, termasuk tadi ini. Senam kaki misalnya apa saja. Alat yang dibutuhkan bagaimana, apa saja. Kemudian nanti pelaksanaannya seperti apa, kemudian lembar evaluasi juga nanti bisa dicantumkan di sini. Sekali lagi ini terkait tergantung dari materi yang akan teman-teman buat seperti itu. Jadi mau mengangkat tema tentang apa, silakan nanti disesuaikan dengan materi-materi yang juga dicari, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terkait dengan jadwal. Biar nanti efektif ya. Ini kan pertemuan 9 ini sudah membahas tentang SAP. Sebaiknya minggu ini juga kalian harus sudah konsul ya, SAP-nya seperti apa. Nah, kemudian di pertemuan 10 minggu depan, nah ini kan sudah masuk ke penyusunan media. Nanti kita fokusnya ke media. Medianya apa? Makanya nanti saya harapkan kalian kumpul dulu mau membahas apa, ya, mau membahas SAP tentang apa, kalian tentukan dulu nih, 15 orang nih, ya. Nah, nanti di pertemuan ke-10 fokusnya pada media penyuluhan. Kira-kira untuk mencapai tujuan khusus tadi, medianya yang bisa representatif itu seperti apa saja, ya. Nanti kita bahas di situ. Kemudian di pertemuan 11 juga nanti fokusnya pada pembuatan role play ya, diskusi untuk pembuatan role play. Baru nanti pertemuan selanjutnya ya, sudah dibagi masing-masing. Oke. Ya. Nah, nanti di pertemuan terakhir ya, mungkin ini juga nanti kaitannya dengan koordinator. Mungkin nanti teknis di pertemuan ke-14 nanti akan disampaikan oleh Pak Septian ya. Beliau selaku koordinatornya. Oke. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi di Skalsa ini kan kelompok 2 sendiri ini udah dibagi lagi jadi 6 kelompok gitu, Bu. Jadi udah ada misalkan kelompok 1 bahaya merokok dan lain sebagainya, apakah kita mengikuti itu saja atau bagaimana ya, Bu? Oh iya. Sebentar. Di sini sebentar. Saya juga tadi sempat melihat ya. Oh, yang kelompok 1 misalnya senam kaki DM. Kelompok 2 hipertensi gitu ya? Iya, Bu. Oh ya. Nah, kalau sudah dibagi ya alangkah baiknya ini mengikuti yang sudah dibagi saja biar nanti materinya lebih terarah ya. Kelompok satunya ini berapa orang? 3 orang ya? Bentar, ini lampirannya mana sih? Pembagian mahasiswanya kalau di RPP yang di-upload Pak Septian ini belum ada sih. Hanya menyebutkan pembagian temanya saja. Oh, yang di Skalsanya ya berarti ya? Iya, di Skalsa, Bu. Ya udah, berarti silakan nanti untuk per kelompoknya yang sudah terbagi 6 kelompok itu masing-masing kelompok membuat SAP sesuai dengan tema yang sudah dibagi. Ya. Jadi kelompok 1 senam kaki DM, kelompok 2 hipertensi, kelompok 3 nutrisi bagi ibu hamil, kelompok 4 tumbuh kembang balita, kelompok 5 TBC, dan kelompok 6 bahaya merokok. Ya, seperti itu. Oke. Ya, itu yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Jadi fokusnya minggu ini kalian membuat SAP ya. Silahkan masing-masing kelompok tadi yang sudah dipecah membuat SAP sesuai dengan pembagian tema yang sudah ditentukan. Ya, ada yang belum hadir di sini, silahkan nanti mungkin ada temannya yang bisa memberikan informasi ya, karena tidak hadir. Yang nggak hadir siapa ini? Baru 12 anak, 11 ya. 12 itu dengan saya. Siapa ini? Ya, kalau belum hadir nanti silakan nanti bisa di refer ya informasinya. Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti ritmenya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Mau ketemu kapan? Saya Jumat sepertinya tidak ke kampus. Jadi kalau bisa jangan hari Jumat ya konsulnya. Antara Rabu Kamis lah. Oke. Sudah? Tidak ada yang disampaikan lagi? Ya. Nanti bisa silahkan janjian dengan saya, mau ketemu saya kapan. Insya Allah saya standby di kampus. Ya. Baik, kalau tidak ada, segera dibuat. Misalnya hari ini sudah jadi, bisa langsung dikonsulkan, itu lebih bagus. Gitu. Ya. Oke. Baik, saya tunggu konsulannya. Zoom-nya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin live ya.